Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita bab rezeki. Bahwa rezeki itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, rezeki pokok, rezeki yang sesuai takdir, sesuai yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rezeki yang diperoleh sebagai bonus-bonus ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah rezeki dari iblis, dari jalan yang bekerja sama dengan setan laknatullah. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa rezeki itu mudah didapat, uang itu gampang pada aneh, tapi berkah itu yang susah. Orang diberi harta banyak oleh Allah dengan takdir rezeki yang melimpah tidak akan menjadi barokah kalau dia tidak mensyukuri apa yang diberi Allah itu. Jadi kita ulang kembali bahwa yang menyebabkan harta itu menjadi berkah adalah rasa syukur kepada Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah tambahkan nikmat yang lain. Yang kedua, rezeki itu menjadi berkah tatkala kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ya. Jadi syaratnya baik dan benar. Banyak orang sholat, berkali-kali saya kritik di mana-mana. Saya ingatkan, sholat bertahun-tahun asli. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Yang namanya sholat itu bila dikerjakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan, dan melaksanakannya ikhlas semata-mata karena Allah, mencari ridhonya Allah, mencari rahmat dan ampunan Allah, maka sholat ini akan mencegah, menghindarkan pelaku sholat itu dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu kan baik, ya, sholat itu baik. Maka karena sholat itu baik, harusnya orang yang sudah sholat itu baik. Baik apanya? Baik agamanya, baik perilaku hidupnya, baik akhlaknya, baik akidahnya, baik segala tatanan kehidupannya itu sampai hal yang terkecil pun menjadi baik. Hampir tidak ada celah keburukan. Makanya orang yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan orang yang sholat, bukan orang yang haji, bukan orang yang banyak sedekah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang beriman yang senantiasa berbuat kebaikan, bukan berbuat sholat. Sholat itu bagian dari amalus sholih.
Kalau sholat dikerjakan, tapi masih mau hotel, cek gelem bohong, gelem nipu, terus nggak taat pada suami, seorang istri, anak nggak taat sama orang tua, bantah-bantah, padahal sholat. Istrinya sholat, tapi sama suami nggak taat. Kadang lebih taat kepada orang lain, lebih percaya pada omongannya orang lain, ada itu banyak. Kadang-kadang lupa dia punya anak yang dibangga-banggakan anak-anaknya, bukan suaminya. Padahal seorang istri itu surga dan nerakanya ada pada suami, bukan pada anaknya. Anaknya itu nanti berlaku kalau mati. Kalau ibu mati, bapak mati, anak soleh-soleha itu berpengaruh kepada kehidupan di alam kubur. Gitu deh. Hati orang tua mati, kok anaknya soleh-soleha, tidak usah mendoakan anaknya. Sampai sekarang ini sholat subuh berjamaah. Terus tadi dzikir, taklim. Ini nggak ada yang tadi kita niatkan orang tua kita ya. Tapi otomatis orang tua yang di alam kubur dapat royalti kebaikan kita. Gitu. Tapi saat hidup di dunia, seorang wanita itu, seorang istri itu, surga nerakanya tergantung suami. Gitu loh. Ya. Seorang wanita itu, seorang istri itu mati. Walaupun dia hafal Quran tiap hari, khatam Quran, tiap hari tahajud, tiap hari dzikir 1000 kali. Suaminya nggak ridho, maka dia nggak masuk surga. Gitu. Tapi setelah dia dikubur, dia terputus dengan suaminya. Sudah terputus. Suaminya kalau mendoakan lebih menyebut nama, ngirim Fatihah. Bibarokati min suratul Fatihah khususan ila arwahi fulani bin fulan. Harus sampai. Suaminya ngamal kebaikan, tiap hari baik-baik hidupnya, amal soleh dikerjakan terus. Gak pengaruh sama istri ini, gak ngaruh sama istri. Tapi kalau anak langsung berpengaruh, otomatis. Itu amal soleh itu harus dipahami. Ya. Jadi ketaatan yang pertama kepada Allah, taat, tunduk, patuh, berserah diri, tawakal kepada Allah. Ini amal sholihat. Yang pertama itu membangun ketaatan yang murni. Kemudian taat kepada Rasulullah. Kalau seorang suami yang ditaati setelah Allah dan Rasulnya ibunya, ya, ibunya dulu yang harus diperhatikan, ibunya dulu. Mamanya seorang istri sudah janji sama istrinya mau pergi kemana hari ini, tiba-tiba ibunya telepon minta diantar kemana, maka yang ini harus dibatalin. Ibunya dipentingkan dulu, baru setelah ibunya bapaknya. Nah, seorang istri setelah Allah, Rasul, suaminya. Bukan ibunya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan kawan baiknya, bukan anak-anaknya. Banyak ini di dunia ini sekarang. Orang-orang yang sudah punya anak gede-gede, sekolah pinter-pinter, S2, S3. Ibu malah gak taatan bapaknya. Tergantung dengan anak-anaknya, apa jari anaknya. Bapaknya dikesampingkan itu banyak. Banyak banget. Ini bahaya ini. Nah, kalau bapak itu tersinggung, sakit hati, kemudian tidak ridho, udah seluruh amal hari itu batal. Seluruh amal hidupnya batal. Maka amal soleh itu ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka kalau soleh itu baik, seluruh amalnya pasti baik. Seluruh hidupnya baik. Tatanan-tatanan kehidupan beragamanya baik. Ada orang itu ahli masjid, ahli baca Quran, pakaiannya Islam,
Mendinti kopiah. Tapi kehidupannya tidak Islami sama sekali. Banyak. Nikah jalur nikah Islam. Tapi didik anak gak cara Islam. Cara londo. Cara londo itu kan dunia yang diutamakan. Yang penting anaknya udah ini apik. Duit akeh. Ya, sukses dunia. Dia mikir sukses akhirat. Dia tidak pernah berpikir orang-orang itu bahwa dunia ini sementara. Sedangkan akhirat itu kekal. Jadi kalau sholat itu benar, maka seluruh amal jadi benar. Gitu. Jadi amalus sholih. Ya. Jadi yang bisa membuat kita bertambah rezeki itu menjadi barokah. Sehingga rezeki tingkat kedua itu, yang tengah-tengah bisa jadi banyak, mergo ketaatan yang Gusti Allah. Seperti yang dikatakan di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal kan jelas. Mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta, kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dia sudah dalam ketaatan yang benar, tawakal nang Gusti Allah, pasrah. Wis gak kepengin dilem wong, gak kepengin dinilai tonggo, dinilai dulur, dinilai sapa ndak. Cari nilainya hanya kepada Allah. Makna tawakal itu bukan cuma senden, masrah, bukan. Termasuk orang beribadah itu nggak perlu cari nilai. Sodako nggak perlu cari nilai. Allah penilainya. Kalau udah wa ala rabbihim yatawakkalun, maka seluruh amal hidupnya itu diserahkan hanya pada Allah. Tergantung Allah yang nilai. Orang mau nilai apa, mau ngatain apa, tapi Allah yang punya nilai utama. Itu. Jadi dalam ketaatan ini yang paling penting. Dan ini sering dilupakan orang, banyak dilupakan. Banyak. Ada suami yang taat sama istrinya. Dia taat sama ibunya, ada. Wis gak taat mbek Gusti Allah, gak taat mbek Rasul, taat mbek bojone, mbek istrinya. Manut mbek bojone. Oh, pejare bojone, apa tuku sego goreng lho pejare bojone. Lek bojone oleh ya tuku gak oleh, gak tuku. Ora gak ada banyak ombyuan. Ombyuan. Gitu. Jadi ada seorang suami yang gak taatnya sama padahal sholat, yo puasa, yo ngaji Quran, tapi wedi ning bojone. Taate ning bojone. Mas. Sembarang apa cari bojone. Loh, padahal suami itu penentu surga dan neraka bagi istri. Ada zaman sekolah, ambil anak, apa cari anak ya banyak tuh, banyak banget. Saya sering ketemu ibu-ibu gitu. Wah nanti tunggu anak saya aja Ustaz ya. Saya tuh sekarang apa kata anak saya? Saya tanya, ibu punya suami enggak? Ada Ustaz. Yang harusnya ibu tanya suami ibu, bukan anaknya. Sehebat apapun anaknya ibu itu tidak bisa menentukan surga dan nerakanya ibu. Tapi bisa membantu meringankan siksa kubur. Menyenangkan waktu dikubur itu kalau matinya normal. Lek matinya gak normal, gak diridhoi. Loh. Coba. Antum laki-laki kesel, bojone kepengen ngene. Ya. Nolak, Dek, nanti dulu ya, besok pagi, capek, boleh. Tidak ada dosa itu, tidak ada dosa. Diwalik. Istrinya yang nolak. Orang iso, dilaknat malaikat. Saat dia menolak untuk melayani suami, dilaknat malaikat. Dari dia tidur sampai waktu subuh. Dek, tolong cukup naik ibu Dek. Saya tak repot, kalau repot tak. Itu malaikat sudah melaknat. Katanya Imam Suyuti, kalau orang itu sudah dilaknat malaikat atas perintah Allah, maka segala yang dikerjakan itu musproh. Hari itu saudara 1 juta orang ini nilai dia pertama.
sampai laknat itu dicabut. Apa cabut laknat? Keriduan suami. Loh, banyak ini. Hati-hati ya. Diajari istri-istrinya jangan sampai balik-balik. Saya menjumpai ini banyak banget. Apa katanya anak-anak? Bahaya. Bahaya. Emergency. Danger. Jadi ibadah itu yang pertama ketaatan secara murni kepada Allah. Murni, taat itu murni. Jadi sudah nggak dicampur-campur. Ya, tidak dicampur. Campur. Ada tatanan ketaatan. Bagi laki-laki setelah Allah, Rasul, ibunya, bapaknya. Istri nggak harus taati. Mertuane pripun? Nah ibu. Nanti dijelaskan. Salah. Salah, kurang masuk. Yang dimaksud dengan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya taati setelah Allah dan Rasulnya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, baru bapakmu. Maknanya itu bukan ibu berarti kudu dia bojo telu. Wah, aku nggak maksudnya ibumu itu mementingkan penting no ibumu, prioritas utamanya ibumu. Tapi seorang suami berbuat baik kepada ibu mertuanya, ya, membelikan makanan yang enak, ngasih duit, nilainya sama seperti dia memberi ibu kandungnya. Lebih-lebih kalau ibu kandungnya sudah meninggal, maka mertua itu sama dinilai sama Allah dengan ibu kandung. Tapi jangan sampai mengalahkan loh. Ya, nggak bisa mengalah, no. Jangan sampai mengalahkan tuh. Maksudnya kalau ibunya sudah nggak ada, ibu sendiri meninggal dunia, kemudian sampai taat kepada ibunya, ibu mertua itu, terus nyeneng no, itu nilainya sama seperti nyeneng ibu di kala hidup. Tapi kalau sama-sama hidup, prioritas ibu kandung. Cuman kalau kita memberi ibu mertua, nilainya sama pahalanya. Gitu ya? Nah, istri juga gitu. Suamimu, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai bersabda, seandainya Allah mengizinkan manusia untuk menjamba manusia, maka aku perintahkan seluruh istri sujud kepada suaminya. Loh, sampai sakmono dhuwure. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gak cuma ngeloni, ngayomi, ngandani, dedek. Makanya hati-hati. Sampaikan waktu mau nikah, saya dulu kobil itu kan sanggup tata arti aku. Sanggup jurasi itu. Gak sanggup kasih tau mobil tuh. Timbangan kau emang bener apa enggak? Kalau sering menyakiti. Ilmu baru. Gitu. Ya, Langsung terapkan. jadi kemudian yang mau bisa membuat harta barokah itu ibadah-ibadah yang benar. Melakukan ibadah sunnah. Salat duha, ya. Salat qobliyah, ba'diyah. Sholat sunnah wudhu, sholat taubat, itu diperbanyak sholat sunnah itu. Itu akan menambah keberkahan harta dan akan menambah pundi-pundi hartamu. Orang itu berkali-kali saya ingatkan, neng Quran itu ora enek, Gusti Allah jamin ngekek rezeki lewat ibadah ora enek. Lewat kerja ora enek. Bekerjalah kamu yang banyak, nyambut gawe sing mempeng, sing temenan. Monggo tak rezeki akeh ora enek. Cari semua ayatnya, coba surat Al-Anfal dibaca. Apa? Tidak ada kata-kata kerja itu. Disebutkan cirinya, apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah tambah nemen imani, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Kemudian dia mendirikan sholat, menunaikan zakat. Lahum darajatun inda rabbihim, maka dia akan diberikan derajat yang tinggi di situ hanya. Wa maghfiratun, kemudian diberikan ampunan, rahmat. Wa rizqun karim,
diberikan rezeki yang mulia. Tidak ada kata kerja di situ. Nyambut daerah, dagang kok sing akeh muter sing nemen enek. Dan itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, kata Rasulullah, maka farraqo samlahum, Allah akan mencerai-beraikan urusan. Dikuai ruwet. Pripun Pak? Jokowi. Wa faraqarahu baina ainaihi. Ditampakkan kemiskinan di depan kedua matanya. Sekalipun duitnya banyak, hartanya melimpah, kurang terus. Tidak ada syukuri. Wa atathu dunya, kata Rasulullah. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan dunia itu illa ma qaddaralahu, kecuali sekedar yang ditakdirkan kepadanya. Lho lek takdir akhir apa-apa. Sithik. Takdir sing nomor 3. Ada. Sing pas-pasan. Nyenyek Dun. Jongkor. Ya enggak? Tetapi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat, kata Rasulullah, jama'ahum samlahum, Allah satukan, Allah kumpulkan potensi hidupnya. Nyambut gawe sithik, zikire oke, maca Qur'ane oke, duhae oke, sunah-sunah oke, sedekah oke, sing teko perlimpahan. Itu janji Allah. Wa ginahu fi qalbi, Allah tanamkan kekayaan di dalam hati. Jadi hati ini ku seneng. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah punya khawatir. Turuang lho. Ngapain khawatir? Luwe Gusti Allah. kurang Turu nikmat. dinikmati, Derek hidup. dikehendaki. Ya Allah. Gitu. Jadi santai. Ini nyata. Kerja sedikit duitnya banyak loh. Sampeyan menen dikerjane mompong duitnya sithik, mek kerja sithik. Dan dia, dunia itu, kata Rasulullah, akan mendatangi dirinya seraya mengejar. Jadi bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia akan mengejar kita. Dan itu ada dijelaskan sama Allah di surat Al-Isra ayat 17-18. Surat Maryam, surat Naml ada. Banyak, surat Al-Hadid. Banyak sekali. Bahwa siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia, kehidupan saat ini, aku segerakan apa yang mereka inginkan. Kata Allah. Tapi nanti tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka jahanam. Mereka memasuki neraka jahanam dalam keadaan madmuman madhura, dalam keadaan terhina dan terusir. Mlebu neraka diusir. Lha dalam begini. Mlebu surga diusir pantes to. Yo ngono wis mlebu surga ora pantes ngono iku. Neraka sih rada mending. Mlebu neraka diusir dihina. Ini Quran sekali salah. Tetapi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat, kata Allah, dan dia orang-orang mukmin, wa huwal mukmin, maka Allah akan balasi setiap usahanya itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan janji Allah itu pasti benar, janji Rasulullah pasti benar. Ya, jadi yang hartanya punya rezeki pas-pasan jangan berkecil hati. Ada kesempatan untuk meraih yang lebih banyak lewat ibadah-ibadah itu. Banyakin ibadahnya, banyakin zikirnya, banyak ibadah Qur'annya, banyakin ketaatannya kepada Allah, banyakin ketaatannya kepada Rasulullah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Banyak kita taat kepada ibunya, sayangi ibunya, perhatikan ibumu. Ibu-ibu taati suamimu, ikuti suamimu, perhatikan suamimu, jangan taati anakmu. Keliru. Sampaikan pada ibu-ibu di rumah, jangan mentaati anak meninggalkan suami. Kalau suaminya sudah meninggal beda, udah cerai itu, udah nggak jadi suami, selesai sudah urusan ini. Makanya wong wedok-wedokku paling penak bojone mati dhisik. Kok bisa? Harapannya dek mlebu neraka kecil kan? Iya, ora perlu ridone. Saya kadang Iya, lagi. dek. Iya kan? Apalagi Iya. kalau itu
Kalau si istri nggak nikah lagi gitu loh. Ah. Selesai sudah. Tinggal dia Bebas. mencengi taatan kepada Allah saja sama mendidik anak-anaknya ada menjadi anak yang soleh ya. Yang bahaya itu kalau istri mati dhisik. Anggereling bojone mangkel. Wis mati anggereling mangkel gebuki mek malaikat. Aku eling kuwi. Bojoku iku aku iki teman-teman sayang, teman-teman cinta, perhatian. Tapi di kantor lirak-lirikan di wong lanang. Was. WA mangkel gebukin malaikat. Nggak ada selesainya itu. Makanya istri yang soleha itu adalah istri yang menyenangkan bila Pandangan. diperintah selalu Nurut. nurut, gak tau bantah. Dan suami itu jadi nomor satu setelah Allah dan Roh. Kalau ini orang kerjakan semua, wong Islam gak ada sing melarat mas. Sugih kabeh, wis mau arep melu sapa ae, arep neng organisasi apa ae, angger ketaatane bener, ibadahane bener, sugih. Yang terakhir ayat yang tidak ada kata kerja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu Mahroja. Wahir. barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari segala kesulitan hidup, dari segala kesulitan hidup. Enak kan? Orang enak kesulitan, gampang banget. Wes digampangno kabeh jadi janjeni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah gelontorkan rezeki dari arah mana-mana. Ya layak tasib yang tidak disangka-sangka seperti Satam kemarin itu. Satam. Tidak disangka-sangka 87,5 juta. Semua kaju papat satu kuwi iki. Nah, dan terakhirnya wa may tawakkal 'ala Allah Fahuwa hasbuh. barang siapa yang benar-benar senden ning Gusti Allah, menyerahkan segala hidupnya hanya pada Allah, ketaatannya dan semua baktinya pada suaminya, pada Allah Rasulnya, pada ibu bapaknya, hanya pada Allah, maka Allah penuhi segala kebutuhannya. Ilmunya dicukupi, kesehatannya dicukupi, segala apapun dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.